Lihat dari segi kinerja keuangan WiFi di kuartal pertama tahun 2025 ini, baik dari bottom line dan juga top line, ini bisa dikatakan cukup impresif. Apa saja Pak faktor pendorongnya? Sebetulnya kalau kita lihat di Q1 2025, hasil performance dari financial kita ini cukup impresif. Dan kita secara quarter on quarter dan year on year itu consistently growth-nya ini high double digit dan even triple digit. Kalau kita lihat dari revenue dan EBITDA kita itu growth-nya tuh high double digit di 65% dan 81%. Untuk net profit kita growth-nya malah di 182%. Dan itu kalau ditarik ke belakang historical number-nya di FY 2024 itu Q on Q juga kita consistently growth the business, baik itu dari sisi top line maupun dari di bottom line. Kontribusi utama dari pertumbuhan bisnis kita adalah dari sisi bisnis connectivity, baik itu maupun dari business to business atau B2B maupun dari B2C untuk jaringan last mile connectivity-nya itu atau FTTH. Jadi kita sangat confident ke depannya itu the following quarters untuk tahun 2025 ini kita akan konsisten dan juga continue to grow our business. Yeah. Untuk tadi segmen connectivity ini berapa persen Pak gambarannya berkontribusi bagi net profit? Itu di kisaran antara 55% sampai 60%. Dan kedepannya ini akan menjadi kontributor utama untuk revenue maupun dari sisi profit kita. Selain segmen connectivity, segmen-segmen mana lagi saja nih Pak yang turut mempengaruhi penjualan? Bisnis kita yang segmen yang paling utama tetap di konektivitas, meskipun ada sebagian besar dari bisnis advertising, tapi ke depannya kita akan lebih fokus ke bisnis segmen yang connectivity, baik itu dari sisi B2B maupun dari sisi B2C. Dan ke depannya kita akan lebih banyak fokus ke last mile connectivity-nya, jadi membawa affordable broadband ke semua segmen masyarakat. Nah, terkait hal tersebut Pak, seperti apa sih terkait dengan campaign internet rakyat ini juga bisa menopang pertumbuhan kinerja WiFi? Ya, sebetulnya kalau kita lihat di market Indonesia, memang kita sebagai negara yang terbesar di Asia Tenggara, tetapi dari sisi penetrasi fixed broadband itu kita masih ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Sebagai contohnya di Filipina dan Malaysia, mereka sudah di atas 55% ataupun sudah di level 60%, apalagi Vietnam sudah di angka lebih dari 90%. Sedangkan kita masih di bawah 20%. Gap-nya besar sekali. Gap-nya sangat besar sekali, bukan cuma di sisi penetrasi, tapi juga dari sisi speed juga kita sangat tertinggal. Speed kita masih di sekitar antara 30 sampai 31 Mbps dari sisi fixed broadband-nya. Jadi kita dari sisi perusahaan WiFi, kita initiated affordable broadband ini sudah dari sejak second half tahun lalu. Jadi kita came up dengan harga yang sangat affordable di market, yang boleh dibilang sih kita sudah melakukan market survey bahwa harga yang sangat ekonomis itu adalah di angka 100.000. Jadi secara approach itu kita berbeda dengan tradisional kompetitor kita, di mana kita work backward dari harga yang affordable itu kita tarik balik untuk di mana caranya kita bisa menciptakan suatu produk yang sangat affordable. Dan itu kita berhasil untuk menciptakan produk dan mendevelop produk itu dengan harga di 100.000. Dan awalnya kita launching itu adalah 100.000 di 100 Mbps. Tapi baru-baru ini di bulan April kita upgrade menjadi 200 Mbps dengan harga yang sama. Dan kita sangat yakin dengan harga yang affordable ini akan mendrive up fixed broadband penetrasi di Indonesia. Oke, untuk terkait dengan persaingan Pak, saat ini kita tahu juga bahwa cukup banyak penyedia layanan internet yang masih menggunakan strategi bakar uang. Kalau dari WiFi sendiri, bagaimana upayanya supaya bisa tetap menjaga profitabilitasnya? Ya, memang kita mendevelop produk ini sudah dari cukup lama, dari tahun lalu, second half. Jadi dengan penjualan atau offer kita di subscription di level 100.000, itu EBITDA margin kita di angka 60%. Jadi memang sih orang akan bertanya apakah ini dengan 100.000 harga yang sangat affordable ini masih menguntungkan dari sisi profitability. Itu
kita bisa buktikan bahwa memang di financial kita, ini di Q1 yang baru-baru ini kita rilis juga, EBITDA margin kita di 70.000% lebih. Ini membuktikan memang kita masih punya business profitability yang sangat healthy. Itu dilihat dari profitability margin, net profit maupun dari sisi EBITDA margin. Sebetulnya kalau kita bandingkan negara-negara tetangga kita, memang kita tertinggal jauh, Mbak Sasa. Masalah utama di Indonesia ini adalah keterjangkauan harga. Kenapa kalau kita tarik balik 20 tahun ke belakang itu memang ya secara penetrasi kita peningkatannya itu sangat lambat ya. Jadi kalau kita lihat 2-3 tahun ke belakang pun pertumbuhan fixed broadband kita masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan negara tetangga kita. Masalah utamanya adalah keterjangkauan harga. Di mana caranya kita bisa memberikan internet dengan harga yang terjangkau. Nah, ini yang menjadi dorongan atau motivasi dari Wi-Fi untuk masuk ke market ini untuk memberikan harga yang terjangkau yang benar-benar bisa mengadres low income segment yang bisa subscribe ke fixed broadband internet ini supaya penetrasi kita bisa naik, speed kita juga bisa naik. Oke, kalau terkait dengan perkembangan industri konektivitas digital dan juga infrastruktur jaringan di Indonesia sendiri, seperti apa sih, seberapa kuat ekosistemnya, Pak? Secara ekosistem kalau kita ngomong fixed broadband itu sudah sangat mature. Karena ini secara teknologi pun ini sudah teknologi yang sudah mature juga. Jadi dari sisi ekosistem kita sudah melihat sudah banyak sekali pemain-pemain stakeholder ekosistem partnership ini sudah ada di market. Jadi secara economies of scale pun secara scale-nya itu sudah sangat matang juga. Jadi kita bisa memberikan produk dengan harga yang sangat terjangkau. Kalau tadi infrastrukturnya sendiri, Pak? Secara infrastruktur juga sudah mature karena memang ini seperti yang saya bilang ini teknologinya sudah matang juga. Sebetulnya teknologi fixed broadband fiber to the home ini memang sudah teknologi yang sudah cukup lama juga. Dan jadi kita melihat bahwa ini dengan kematangan dari sisi network infrastructure dan juga dari sisi ekosistem support, ini juga menjadi suatu end-to-end comprehensive ecosystem yang bisa kita ramu supaya kita bisa memberikan harga yang terjangkau.